Faktor utama dalam proses budidaya tanaman cabai agar kita berhasil adalah menentukan bibit yang berkualitas. Oleh karenanya simak terus video ini sampai selesai. Bibit berkualitas seperti apa agar teman-teman yang ingin membudidayakan tanaman cabai tidak salah dalam proses pemilihan bibit. Sebagaimana yang telah tadi saya katakan di awal bahwa persiapan diri teman-teman untuk menyaksikan video ini yang memang durasinya agak lama, karena kali ini kita akan membahas 10 rekomendasi bibit cabai rawit yang bisa teman-teman tanam di dataran tinggi ya teman-teman. Cabai rawit varietasnya memang bermacam-macam ya. Teman-teman sudah pernah melihat berbagai macam cabai rawit. Nah, tanaman cabai rawit sebenarnya tergolong mudah ditanam dan dirawat. Masa tanam hingga panennya pun cukup singkat, sekitar 2-3 bulan atau 5 bulan tergantung varietas, suhu lingkungan, dan nutrisinya. Oleh karenanya maka sebagaimana yang telah saya videokan pada video sebelumnya, ada tanaman atau ada cabai yang kita tanam di dataran rendah, dataran menengah, sampai dataran tinggi. Karena memang banyak sekali pertanyaan di kolom komentar bahwa Bang tolong direviewkan untuk jenis tanaman cabai rawit yang cocok ditanam di daerah saya. Daerah saya tergolong ke dalam dataran tinggi ya teman-teman. Tentunya tak heran jika banyak orang ingin memilih bibit cabai rawit yang sesuai dengan kondisi lingkungannya. Oleh karenanya maka cara memilih cabai rawit yang benar ya teman-teman. Jadi yang pertama, pertimbangkan bibit cabai yang tentunya tahan berbagai macam hama dan penyakit. Dan kemudian yang kedua adalah untuk pemula, utamakan bibit yang mudah beradaptasi di lingkungan teman-teman. Kemudian yang ketiga adalah jika ingin buahnya lebat, tentukan pilihan bibit cabai rawit yang varietasnya seperti varietas cabai rawit kaliber, robin, atau bibit cabai viral ya teman-teman. Dan kemudian yang keempat adalah perhatikan lokasi penanamannya. Baik itu dataran rendah atau dataran sedang atau dataran tinggi. Dan kemudian pastikan suhunya antara 20 derajat Celcius hingga 30 derajat Celcius. Karena ada pula jenis-jenis cabai rawit untuk dataran tinggi, bibit seperti ini biasanya di dataran tinggi tidak cocok, dan kemudian di dataran rendah cocok ditanam ya teman-teman. Dan kemudian tips yang kelima adalah ketahui masa tanam bibit cabai. Biasanya membutuhkan waktu sekitar 70 sampai 120 hari untuk bisa dipanen. Dan kemudian pada usia 3 bulan bibit cabai rawit mulai berbunga. Biasanya dibutuhkan waktu sekitar 2 minggu hingga 1 bulan agar buah cabai rawit matang siap untuk kita panen. Namun semua tergantung pada varietas, kondisi lingkungan, kemudian iklim, dan cara perawatan yang teman-teman berikan terhadap faktor budidaya tanaman cabai itu sendiri ya teman-teman. Dan kemudian 10 rekomendasi bibit cabai rawit yang saya rekomendasikan ya teman-teman. Yang pertama ini adalah produk Auraseed Indonesia ya. Auraseed Indonesia itu adalah sejenis cabai rawit unggul Ori 212 ya teman-teman. Cabai rawit Ori 212 adalah cabai rekomendasi yang cocok untuk teman-teman tanam di dataran tinggi. Itu yang pertama ya teman-teman. Karena untuk jenis cabai rawit Ori 212 ini ya, untuk harga per kampil saya biasanya di daerah saya teman-teman harganya 56.000 sampai 57.000. Itu rekomendasi, tergantung daripada teman-teman di daerahnya masing-masing, mungkin bisa lebih bisa kurang dari harga tersebut. Kemudian keunggulan daripada cabai rawit Ori 212 ini, yang pertama adalah pertumbuhan tanamannya kuat, kemudian masa produktifnya lama, kemudian cocok
ditanam di dataran tinggi. Buah cabai memiliki kulit yang tebal sehingga tidak mudah rusak saat pengiriman. Karena banyak teman-teman yang kemudian ingin mengirim di jarak jauh, tetapi dengan menanam cabai rawit ori 212 biasanya jarak pengiriman 2 atau 3 hari itu sampai pasaran itu tidak terlalu berpengaruh ya teman-teman. Dan kemudian untuk cabai rawit jenis ori ini juga menghasilkan rasa yang pedas, khas, dan menggugah selera, juga memiliki warna yang khas, cocok untuk berbagai masakan. Daya simpannya lama ya, karena mendukung masa panen yang lebih fleksibel. Nah, untuk umur panen cabai rawit ori 212 ini biasanya 90 sampai 95 hari setelah tanam. Dan kemudian benih rekomendasi di dataran tinggi yang kedua menurut Persibos Terong adalah produknya benih Bintang Asia ya. Bintang Asia ini adalah produk merek benihnya adalah Sigantung. Saya sudah menanam beberapa musim untuk jenis tanaman cabai rawit Sigantung ini karena memang untuk berbuahnya lebat dan kemudian untuk buahnya itu sendiri panjang ya teman-teman, lonjong. Dan kemudian untuk harga per kampilnya untuk jenis cabai rawit ini adalah 30.000 sampai 40.000 rupiah di daerah saya. Agak murah daripada ori, tapi memang untuk kualitas bagus ya teman-teman. Ini bisa ditanam ya untuk jenis cabai Sigantung ini bisa ditanam dicocok di dataran tinggi juga ya teman-teman. Dan kemudian hasilnya tetap melimpah meskipun di area terbatas, cocok untuk di kebun rumahan ataupun di lahan yang luas. Buah berwarna merah, mengkilap, yang estetis dan menggugah selera. Dapat tumbuh di usia panen 90 sampai 100 hari setelah tanam ya teman-teman. Dan untuk jenis ini memang cocok untuk pohonnya juga tinggi dan kemudian tahan terhadap virus kuning. Nah, untuk jenis ini adalah yang ketiga adalah benih Pertiwi cabai rawit hijau hibrida F1 Robin. Sudah saya jelaskan. Ini adalah benih ketiga yang saya rekomendasikan untuk teman-teman yang ingin membudidayakan tanaman cabai di dataran tinggi ya teman-teman. Jadi jenis Robin ini sudah saya rekomendasikan di video sebelumnya bahwa untuk jenis Robin berbuah lebat, bahkan hasilnya ya teman-teman hampir mendekati cabai rawit pelita 8 F1. Dan keunggulannya adalah benih hibrida ini unggul dengan pertumbuhan tanaman yang kuat. Kemudian buah cabainya berukuran seragam dan mengkilap, tampak menarik saat dipanen dan kemudian mudah dipetik, mempercepat proses panen dan menghemat tenaga. Cocok untuk teman-teman yang tidak ingin repot dan tidak ingin memilih lahan, menyewa lahan dimanapun, karena memang jenis cabai rawit ini cocok di dataran tinggi ya teman-teman. Dan kemudian rekomendasi bibit keempat yang saya rekomendasikan untuk teman-teman yang tinggalnya di dataran tinggi adalah varietas Simpon ya teman-teman. Varietas Simpon ini adalah varietas yang diproduksi oleh PT Helbanero Company ya teman-teman. Karena memang untuk jenis ini meskipun belum saya menanam, tetapi saya ada di kelompok tani di daerah saya yang menanam jenis ini. Hasilnya luar biasa ya teman-teman. Bagus, berbuahnya lebat. Dan kemudian untuk harga per kampil untuk jenis ini memang sedikit agak mahal, adalah Rp150.000 untuk di daerah saya teman-teman. Jadi direkomendasikan untuk teman-teman untuk jenis cabai rawit Simpon ini ya teman-teman, untuk teman-teman yang membudidayakan dalam area yang luas. Artinya teman-teman 1 hektar 2 hektar ini cocok sekali untuk jenis Simpon ini ya teman-teman, Simpon 2 ini. Karena biasanya kan kalau kita menanam tanaman cabai yang luas, karena kepengurusannya jika telat itu biasanya virus kuning sering sekali merambah ya teman-teman. Tapi untuk jenis Simpon 2 ini memang tidak terlalu terkena virus kuning ya teman-teman, meskipun secara perawatan agak telat ya teman-teman. Dan kemudian masa panen bibit ini adalah 85 sampai 90 hari setelah tanam ya.
Untuk memaksimalkan perputaran hasil, biasanya jika kita melakukan proses pemupukan yang rutin untuk jenis cabai Simpon 2 ini, dia cenderung lebih genjah. Artinya jika kita melakukan panen di cabai yang lain 1 minggu sekali, di petik merah ya teman-teman, ini biasanya 4 hari atau 3 hari sekali yang merahnya sudah mulai banyak. Ya, cocok untuk para petani yang ingin membudidayakan di area yang sangat luas. Dan kemudian umur panennya adalah 85 hari setelah tanam. Kemudian rekomendasi bibit cabai yang cocok di dataran tinggi berikutnya adalah yang kelima ya teman-teman. Ini adalah produk Infarm, cabai rawit Minha ya teman-teman. Cabai rawit Minha ini adalah cabai rawit yang saya rekomendasikan terhadap teman-teman yang ingin membudidayakan tanaman cabai rawit di dataran tinggi. Keunggulannya ya teman-teman, jadi untuk keunggulannya, harga memang sedikit hampir mirip dengan benih cabai rawit si gantung yang tadi saya jelaskan di awal. Jadi ukuran buahnya adalah kurang lebih 7 kali 0,8 cm ya, dengan warna hijau kekuningan saat muda, lalu merah masak merona saat matang. Kemudian tahan terhadap berbagai macam serangan virus, cocok untuk pemula dan pekebun berpengalaman, dan kemudian bisa panen dalam 100 hari, kurang lebih 100 hari setelah tanam ya teman-teman, dengan potensi hasil luar biasa ya teman-teman untuk jenis ini, karena memang untuk 1 hektar itu kita bisa menghasilkan sampai 16 ton ya teman-teman, dan memiliki kemasan sertifikasi yang baik. Dan kemudian untuk rekomendasi bibit cabai yang cocok di dataran tinggi berikutnya, yang keenam ya teman-teman, itu adalah jenis cabai rawit Rajo. Jenis cabai rawit Rajo ini adalah jenis cabai rawit yang diproduksi oleh PT East West Seed Indonesia teman-teman. Jadi produk panah merah, sama seperti Pelita 8F1, tapi ini untuk jenis Rajo ini adalah jenis cabai rawit gunung. Kalau orang daerah saya mengatakan cabai rawit gunung, artinya cabai rawit Rajo ini selain daripada buahnya lebat, jadi karena memang saya sudah pernah mengalami atau sudah pernah menanam jenis cabai rawit Rajo ini, dia usia produksinya itu lama ya teman-teman, sampai 2 tahun. Dan karena memang ini cocok di dataran tinggi, sehingga buahnya pun memang lebat ya teman-teman. Terlebih kalau kita melakukan proses perawatan secara rutin, pemupukan secara rutin, dan kemudian penyepraiannya pun secara rutin ya teman-teman. Dan untuk harganya ini per kampil untuk di daerah saya ya teman-teman, harga referensi harga untuk jenis cabai rawit Rajo ini per kemasan 350 biji, kisaran antara 23 sampai 25 ribu rupiah ya teman-teman di daerah saya. Jadi rasanya untuk cabai rawit Rajo ini sangat pedas, kemudian toleran terhadap berbagai macam hama dan penyakit, terutama layu bakteri ya, cocok untuk di lahan di dataran tinggi ya teman-teman. Tanaman ini kompak dan tegak, ideal untuk budidaya intensif, sehingga buah muda bisa berwarna, bisa kita panen, buah saat merahnya pun siap bisa kita panen ya teman-teman. Jadi untuk proses panen pertamanya dari setelah kita tanam adalah 85 hari setelah tanam. Dan kemudian yang ketujuh adalah produk dari Agro Citra Mandiri ya, yaitu adalah bibit cabai rawit yang viral, unggul viral ya teman-teman. Jadi biasanya ini untuk di daerah wilayah Sumatera atau Bali, banyak sekali petani-petani yang membudidayakan tanaman cabai rawit viral. Dan kemudian untuk keunggulannya ya teman-teman, untuk jenis cabai rawit viral ini adalah tahan patek, kemudian virus kuning, cocok untuk teman-teman yang ingin memulai agribisnis di budidaya tanaman cabai. Kemudian tahan terhadap hama, pertumbuhannya kuat, dan hasil panen tinggi serta rasa pedas yang menggigit ya. Kemampuan adaptasinya tinggi, cocok untuk ditanam di berbagai wilayah. Tetapi untuk di dataran tinggi, karena memang sekarang yang saya jelaskan adalah bibit yang cocok di dataran tinggi, ini untuk cabai rawit viral ini saya juga rekomendasikan ya teman-teman. Dan kemudian untuk 1 kampil ini harganya memang cukup lumayan agak mahal. Untuk di daerah saya adalah 89.000 ya teman-teman, hampir 90.000.
tergantung daripada teman-teman. Untuk di luar Jawa mungkin bisa lebih dari 89.000 ya teman-teman. Dan kemudian ideal sekali untuk teman-teman yang ingin membudidayakan tanaman cabai. Dan untuk yang ke-8, rekomendasi bibit cabai yang cocok di dataran tinggi adalah tentunya cabai rawit yang sering saya rekomendasikan, yaitu cabai rawit pelita 8F1. Meskipun pada dasarnya untuk jenis cabai rawit pelita 8F1 ini sudah membuktikan bahwa di seluruh Nusantara, di seluruh Indonesia, baik itu di dataran tinggi, baik itu di dataran menengah, baik itu di dataran rendah, untuk jenis cabai rawit pelita 8F1 itu cocok ya teman-teman untuk melakukan proses penanaman. Terlebih karena memang untuk jenis cabai rawit pelita 8F1 ini sudah saya jelaskan beberapa kali keunggulannya. Kalau kita melakukan proses penanaman yang baik dan benar untuk jenis cabai rawit pelita 8F1 ini, keuntungan sudah yakin, sudah pasti akan teman-teman peroleh. Karena memang untuk jenis cabai rawit pelita 8F1, selama saya membudidayakan tanaman cabai hampir 8 tahun, maka pelita 8F1 minim perawatan. Meskipun kita tidak melakukan proses secara signifikan, artinya kita hanya melakukan proses perawatan minimal seminggu sekali. Tapi untuk jenis cabai rawit pelita 8F1 tentu rekomendasi menurut saya pribadi ya teman-teman. Dan kemudian untuk ukuran spesifikasi buahnya, ini untuk cabai rawit pelita 8F1 satu biji itu adalah 4-5 gram untuk bobot buahnya. Dan kemudian daya tumbuhnya sangat tinggi, dan kemudian tahan terhadap hama, baik pun virus kuning, kemudian tahan terhadap layu bakteri, dan kemudian terhadap fusarium. Dan kemudian tanaman ini meskipun di dalam kampilnya tertera bisa sampai tingginya 70 cm, yang terjadi adalah ketika kita melakukan proses penanaman yang baik dan benar, tingginya bisa mencapai 2,5 meter ya teman-teman. 2,5 meter itu tingginya. Ini sering saya review untuk di tanaman cabai rawit pelita 8F1 ini. Di kebun saya pun sekarang masih ada ya teman-teman, sedang panen. Jadi untuk cabai rawit pelita 8F1 ini tentunya saya rekomendasikan sekali, dan memang keuntungannya insya Allah pasti teman-teman dapatkan. Kemudian yang ke-9 adalah cabai rawit master ya teman-teman. Untuk jenis cabai rawit master ini ya, untuk jenis cabai rawit master ini harganya untuk satu kampil adalah Rp135.000 untuk daerah saya. Memang sedikit agak mahal, hampir mirip-mirip jenis cabai rawit kaliber. Tapi untuk jenis cabai rawit ini dapat tumbuh di mana saja, tahan hama dan penyakit, meskipun penyakit itu terdapat dari bawaan tanah sendiri, dari pengolahan lahan yang kurang optimal, tetapi tetap untuk jenis cabai rawit master ini dia bisa tumbuh dengan baik ya teman-teman. Dan kemudian tahan terhadap hama trips, tungau, dan virus gemini atau virus kuning. Dan kemudian memiliki ketahanan kuat terhadap penyakit layu fusarium. Cocok untuk petani yang menginginkan produktivitas tinggi di berbagai kondisi lahan. Jadi untuk 10 gram ini satu kampil biasanya isinya adalah 1.800 atau 1.750 butiran ya teman-teman. Dan bisa dipanen setelah tanam itu adalah 90 hari setelah tanam ya teman-teman. Dan kemudian terakhir adalah bibit cabai rawit Wijitani, atau sering kita menyebutnya Wijitani rengganis ya teman-teman. Termasuk ke dalam jenis cabai rawit hijau ya, tetapi memang untuk Wijitani ini sudah saya review pada video sebelumnya, nanti akan saya sematkan di kolom komentar. Bisa teman-teman menyimak keunggulan dan kekurangannya. Untuk harga ini satu kampil adalah Rp50.000. Dan untuk jenis cabai rawit Wijitani rengganis ini andalan cabai rawit hijau di cuaca panas, dan pasar memang membutuhkan untuk jenis cabai rawit ini. Cocok untuk memenuhi permintaan pasar di setiap wilayah Indonesia. Biasanya untuk cabai rawit rengganis ini karena memang diambilnya hijau, jadi biasanya tahan terhadap di buahnya itu tidak cepat busuk, sehingga di pasaran bisa tahan sampai 1 minggu ya teman-teman. Dan kemudian tahan terhadap cuaca panas, kemudian penyerbukan tetap lancar,
dan hasil maksimal, adaptasi tinggi terhadap berbagai jenis tanah dan kondisi iklim, genetik unggul, mendukung panen melimpah di berbagai wilayah. Jadi ini isinya 10 gram ya teman-teman. Jadi untuk hasilnya adalah untuk umur panennya 95 sampai 100 hari setelah tanam. Kemudian simak baik-baik ya teman-teman. Selain tips memilih bibitnya, juga tips menanam cabai rawit itu perlu teman-teman perhatikan ya, agar nanti buahnya bisa berhasil dan melimpah. Kemudian perendaman benih cabai rawit, intinya adalah yang saya tekankan adalah untuk proses penyemaiannya. Jadi jika kita meskipun memilih atau membeli bibit yang sangat mahal, tetapi ketika kita melakukan proses penyemaiannya gagal, maka itu sama saja percuma. Artinya teman-teman pastikan dalam proses penyemaiannya adalah penyemaian yang baik dan benar, sehingga untuk bibit yang kita beli meskipun mahal itu tumbuh sempurna dengan baik ya. Caranya adalah siapkan terlebih dahulu media tanam yang baik berupa campuran tanah, kemudian kompos yang sudah diayak halus. Kalau saya sih menggunakan sisa budidaya jamur kancing ya teman-teman, itu sangat bagus sekali. Jika teman-teman memilikinya silahkan. Dan kemudian untuk tanam bibit cabai rawit itu sendiri ya, teman-teman setelah menanam harus disiram sampai lembab. Selain itu tutup dengan tanah yang lembab. Letakkan bibit cabai di tempat yang teduh. Kemudian silahkan teman-teman tunggu sampai beberapa saat agar nantinya tanaman cabai tersebut atau bibit cabai tersebut tumbuh ya teman-teman. Jadi penanaman itu dimulai, siapkan dengan media tanam berupa campuran tanah, kompos, sekam dengan perbandingan 1:1:1. Kemudian jika teman-teman ingin, campurkan pula pupuk NPK sekitar 2-3 sendok makan. Kemudian bisa teman-teman melakukan pemberian fungisida biologi agar tanaman tidak diserang hama. Kalau saya sih biasanya menggunakan IM4 dicampur dengan tetes tebu ya teman-teman, atau mol. Nah setelah itu pindahkan bibit cabai rawit yang sudah disemai. Hati-hati, dengan sehati-hati ya teman-teman. Masukkan ke dalam lubang tanam, lalu padatkan tanahnya, siram sampai menjadi jenuh dan lakukan penyiraman dengan rutin. Dan kemudian melakukan perawatan dengan rutin. Dan kemudian jika teman-teman ingin bertanya seputaran tentang bagaimana tata cara saya dalam proses melakukan penanaman cabai, silahkan bertanya di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung atau baru menemukan channel ini, silahkan like, comment, share, dan subscribe, karena subscribe itu gratis ya teman-teman. Oke, terima kasih telah menyimak video saya dalam proses pemilihan bibit yang cocok di dataran tinggi. Semoga teman-teman dalam rekomendasi ke-10 bibit yang barusan saya ulas, teman-teman bisa paham. Kurang lebihnya mohon maaf. Sehat selalu, sukses, salam berbahagia untuk semuanya. Tanpa pangan yang cukup, maka bangsa dan negara tidak akan maju. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.